95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari yang dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah di Jalan Oryo Nunggu, Lorong Mahkota, Kambu, Kota Kendari. Di malam hari ini kita bergabung langsung dari Masjid Blok M Square dalam kajian Safari Dakwah bersama Ustadz Abdullah bin Taslim LCMA Hafizallahu Ta'ala dalam kajian Kitab Al-Aqidah Awasithiyah di setiap bulannya dengan tema menetapkan sifat maha mendengar dan maha melihat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentunya Anda juga bisa mendengarkan frekuensi kami 95.1 FM di live Facebook Radio Roja Kendari, audio Telegram Ambon Sunnah Channel, serta live streaming Radio Roja Kendari.com. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas semua kebaikan yang dimudahkannya bagi kita semua. Kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian setelah salat maghrib, kita dikumpulkan di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Nurul Iman yang mubarak, yang penuh berkah ini, di malam hari ini dalam lanjutan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, Kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Kitab yang memuat tentang prinsip-prinsip dasar dalam akidah. Utamanya atau pembahasan di awal banyak menekankan tentang bagaimana memahami isi Al-Quran atau mayoritas isi Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang ini merupakan sebaik-baik petunjuk untuk membenarkan, bahkan menyempurnakan keimanan kita, tauhid kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan mengenal dengan benar nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi,
perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dengan itu akan menumbuhkan di hati kita kecintaan yang benar kepada Allah, pengagungan, ketundukan, ya, rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan ciri ibadah, bahkan penopang utama ibadah yang selalu ada di hati hamba-hamba Allah yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, misalnya tentang para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu, sungguh mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, serta mereka selalu berdoa kepada kami, berdoa kepada Allah dalam keadaan berharap dan takut. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, cinta, takut dan berharap, tawakal, yang ini adalah asalnya amalan hati. Bagaimana akan tumbuh semua ini kalau kita tidak mengenal sifat-sifat kemahaindahan Allah dengan benar? Sifat-sifat terpuji, kebaikan-kebaikan, rahmat dan kasih sayangnya, yang ini pasti akan menumbuhkan cinta di hati kita. Bagaimana akan tumbuh rasa takut kepada Allah di hati kita kalau kita tidak mengenal dengan rinci kemahabesarannya, kemahaagungannya, kemahakuasaannya atas segala sesuatu, kemahakuatan dan kemahaperkasaannya, siksanya yang sangat pedih, ya, dan hal-hal lain yang menumbuhkan rasa takut di hati manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa takut ini saja bisa tumbuh kalau kita berhadapan dengan makhluk yang kita takutkan akan mencelakakan kita. Padahal makhluk kita bisa menghindar, kita bisa berlari. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang sifat-sifat kesempurnaannya tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan tidak ada seorang pun yang bisa berlari darinya. Bagaimana pengharapan kita akan tumbuh kepada Allah kalau kita tidak mengenal rincian dari sifat Allah Al-Ghina atau Al-Ghaniyu? Namanya Al-Ghaniyu, yang maha kaya, ya, yang maha menguasai, memiliki perbendaharaan langit-langit dan bumi. Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. As-Samad, yang maha sempurna sifat-sifatnya, sehingga semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan segala hajat dan kebutuhan mereka. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, ini kan semua sifat-sifat yang merupakan landasan utama iman, merupakan ruh, nyawa dari iman, yang iman tidak akan hidup tanpanya. Maka bagaimana iman kita akan benar? Yang kemudian dengan iman yang benar tentu amal soleh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman yang rusak akan menjadikan amal tertolak. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengingkari keimanan, maka sungguh akan binasa amal-amal perbuatannya, dan di akhirat nanti dia menjadi orang-orang yang merugi. Ini semua jamaah sekalian rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita memahami dengan benar kandungan ayat-ayat Al-Quran, bahkan mayoritas isi ayat-ayat Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang perbuatan-perbuatan Allah yang maha terpuji, yang maha tinggi dan maha agung. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Man 'arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah yang terasa kering, ibadah yang dilakukan dengan malas-malasan, kita semua tahu ini adalah ciri orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjauhkan kita dari segala keburukan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Ya, ini sholat mereka, apalagi ibadah yang lain. Ibadah yang kering seperti ini, zikir yang terasa gersang, tidak membekas di hati, tidak menjadikan ketenangan. Ketika menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal berzikir kepada Allah itu adalah perhiasan hati, sumber ketenangan hati yang paling besar. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Apa yang menyebabkan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh sebagian dari kita terasa tidak memiliki makna? Ya, terasa tidak membekas. Itu semua tidak lain karena ibadah yang kita lakukan tidak disertai dengan amalan hati yang menjadi landasannya. Karena tidak tumbuh rasa cinta, rasa takut, pengharapan kepada Allah. Padahal sudah kita ketahui bersama, Rasulullah SAW menegaskan kebaikan amalan anggota badan sumbernya dari hati. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang terkenal, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, akan baik semua anggota badannya. Ya, dan kalau segumpal daging ini buruk, maka akan buruk semua anggota badannya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati manusia. Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ketika melihat seseorang yang bermain-main dalam sholatnya, maka dia langsung menyatakan pernyataannya, lau khasya'a qalbu hadzal rajuli la khasya'at jawarihuhu. Seandainya hati orang ini khusyuk, tunduk kepada Allah, niscaya semua anggota badannya juga akan ikut khusyuk. Jadi semua akibat dari kita kurang mendalami, memahami, mengenal dengan benar makna nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Sekarang sebagai contoh saja, salat, ibadah yang paling agung di dalam Islam, ya, yang kebanyakan dilakukan oleh sebagian orang, terasa sebagai beban. Kalaupun dia kerjakan, dia akan lakukan dengan cepat-cepat ingin selesai. Kemudian salat tidak menjadi sebab yang mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan salat. Kenapa salat ini tidak berfungsi? Bahkan sangat jauh dari petunjuk Nabi SAW yang sudah kita ulang berkali-kali di kajian-kajian kita yang lalu, yang beliau bersabda tentang salat, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat, di dalam salatku. Ya, bahkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan salat yang khusyuk, beliau membawakan hadis ini. Ini hadis sahih, diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan An-Nasai, dan dinyatakan sahih oleh para ulama, termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini salat yang sempurna. Inilah salat yang khusyuk, yang orang melakukannya dengan perasaan nikmat karena hatinya terhibur dengan salatnya. Ketika dia menunaikan salat, beban-bebannya langsung menjadi ringan karena dia menghadapkan dirinya kepada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kuasa menyelesaikan semua masalah yang dihadapi manusia. Dan inilah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amru faza'a ila salati. Ketika menghadapi masalah berat apa saja, beliau segera menunaikan salat. Kenapa salat kita tidak seperti itu? Kenapa salat kita tidak rasakan nikmat, apalagi khusyuk? Jawabannya satu.
karena kita kurang mengenal Allah sehingga kita kurang mencintai Allah. Ya, dalam kehidupan kita di dunia, kita akan betah berlama-lama dekat dengan sesuatu kalau kita senang dan mencintainya. Ya, orang yang mencintai kekasihnya, dia akan betah berlama-lama. Dia akan senang mengingatnya, senang menyebutnya, apalagi mendekatkan diri kepadanya. Padahal kecintaan di antara manusia pastinya terbatas. Bagaimana lagi dengan kecintaan kepada Allah yang merupakan dambaan hati kita yang paling tinggi, yang merupakan perhiasan hati kita yang paling utama. Rasulullah SAW meminta kepada Allah perhiasan yang paling indah bagi hati dalam doa beliau di dalam hadis yang sahih. Di dalam hadis yang sahih, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Rasa cinta kepada Allah, rasa takut, berharap, mengagungkan, memuliakan, ini yang akan menjadikan ibadah kita indah. Ya, seseorang yang mencintai Allah, ketika dia dekat dengan Allah pasti gembira. Karena itulah ketenangan hati, itulah kesejukan hati yang paling besar. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Juga ketika beliau bersabda kepada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Bilal, aqimis salata fa'arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkanlah adzan salat untuk kita merasakan kegembiraan dengan mengerjakannya. Ini juga hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, bayangkan ketika mereka waktu itu sedang perjalanan, sedang terik matahari di padang pasir, mereka juga kekurangan air, kehausan. Nabi SAW menghibur para sahabat dengan mendirikan sholat. Memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dengan bahasa yang indah. Aqimis sholata fa'arihna biha. Dirikanlah sholat atau kumandangkanlah adzan sholat untuk kita beristirahat dalam sholat kita. Masya Allah, ini orang yang kalau sudah seperti ini mengamalkan sholat, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Kan kita tahu ibadah-ibadah yang lain itu mengikuti sholat. Ya, makanya sholat yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, kalau sholatnya beres, maka amal-amal yang lainnya juga akan beres, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ada satu permasalahan besar yang harus kita tumbuhkan di hati kita. Kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid tentang cinta. Cinta itu yang menjadikan kita merasa nikmat dengan sesuatu. Beliau berkata, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan atau kenikmatan itu mengikuti rasa cinta. Sesuatu yang kita kerjakan tanpa ada rasa cinta, pasti kita akan kerjakan asal-asalan, malas-malasan, bahkan terpaksa. Dan yang namanya terpaksa bisa jadi nanti suatu saat akan ditinggalkan karena tidak menyenangkan. Tapi sesuatu yang kita kerjakan dengan cinta, kita akan betah berlama-lama. Ya, inilah sebabnya kenapa orang-orang yang beriman itu dalam menunaikan ibadah bukan cuma semangat, mereka bahkan berlomba-lomba bersegera. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera melakukan kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakannya. Selalu kita katakan, tidak mungkin Allah berfirman di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah melakukan kebaikan. Iya kan? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kebaikan seperti itu hendaknya mereka manusia berlomba-lomba mengerjakannya. Seandainya Islam itu
ibadah yang Allah syariatkan itu, ya, sebagaimana yang mungkin disangka oleh sebagian orang, menyusahkan, berat, membuang-buang waktu, tidak menyenangkan, maka tidak mungkin Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba mengerjakannya. Berarti di sini ada yang sedang sakit di diri kita. Dan ini adalah penyakit yang paling parah, yaitu apa? Penyakit hati. Seandainya hati kita sehat, dia akan mengamalkan ibadah, dia akan menjalankan sholat, dia akan membaca Al-Quran, rajin berzikir, tidak perlu disuruh, bahkan dia mencarinya, bahkan dia berlomba mengerjakannya. Masih ingat pernyataan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, seandainya hati kita sehat, maka niscaya dia tidak akan pernah merasa bosan untuk selalu berzikir kepada Allah. Ya, penyakit hati ini jamaah sekalian rahimakumullah, kata Imam Ibnu Qayyim, gambarannya persis seperti penyakit badan. Kalau orang yang sedang sakit, apa ini? Organ tubuhnya ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Ditawari makan yang enak, rasanya pahit. Perutnya rasanya mau muntah, perutnya rasanya penuh. Padahal makanannya enak. Kalau seandainya dihadapkan kepada orang yang kondisinya sehat, fit, dia akan menyantap makanan tersebut. Nah, harusnya gambaran kenikmatan ibadah melebihi dari semua itu. Melebihi dari apapun yang nikmat di dunia ini. Seandainya kita menghadapinya atau kita mengamalkannya dengan hati yang sehat. Dari sini kita ketahui pentingnya kita belajar akidah, belajar iman. Pentingnya kita selalu membaca Al-Quran, merenungkan isinya, karena ini obat penyakit hati. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, permasalahannya, penyakit hati kalau tidak diobati sama dengan badan, kan semakin parah, semakin bertambah. Bagaimana kalau kemudian nanti hati menjadi, naudzubillah min dzalik, tertutup dengan semua penyakit? Setelah itu iman pun akan rusak. Ya, nasihat pun tidak bermanfaat. Sekarang alhamdulillah kita bersyukur, kita dengarkan nasihat meskipun kita banyak kekurangan. Kita dengarkan nasihat, kita masih mau menyadari, oh ternyata saya perlu memperbaiki diri. Oh saya harus bertobat kepada Allah. Ini kan menunjukkan di hati kita masih ada celah kebaikan. Tapi coba kita lihat contoh orang yang punya penyakit hati yang kemudian tidak berusaha diperbaikinya, orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di awal-awal surat Al-Baqarah, mereka itu apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Sudah jelas tanda-tanda penyakitnya. Ya, tidak senang beribadah, tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Membaca Al-Quran merasa ingin cepat-cepat berhenti, kalaupun baca terpaksa. Ini penyakit hati pasti. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah menambah parah penyakit mereka. Coba kita bayangkan, orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang paling mulia, hamba Allah yang paling bertakwa, yang paling mulia akhlaknya, yang paling lemah lembut dalam nasihatnya, apalagi kurangnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka menjadi generasi yang paling utama. Kenapa? Karena pendidiknya adalah Nabi yang terbaik, pengajar yang terbaik. Hati mereka terbuka. Karena hati mereka bersih, kebaikan-kebaikan mudah masuk.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh." Wahai para sahabat, kekufuran itu, kekafiran jauh dari kalian. Tidak mungkin kalian kufur. Iman kalian pasti kuat. Kenapa? Karena atau dalam keadaan kalian dibacakan di hadapanmu ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah mereka generasi yang terbaik. Jadilah mereka mudah untuk mendapatkan pengajaran. Jadilah mereka salatnya khusyuk. Jadilah mereka orang yang tidak takut bersedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah. Jadilah mereka orang-orang yang rajin berzikir, rajin membaca Al-Quran, rajin sholat malam, sholat tahajud. Kenapa? Ibadahnya nikmat. Nasihat mereka jadikan sebagai sebaik-baik yang mengisi hati dan jiwa mereka. Semua kebaikan mendukung. Tapi di saat yang bersamaan, di zaman itu juga ada orang-orang munafik. Tetap juga mereka mendengarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan ayat Al-Quran diturunkan, mereka juga dengarkan, hadir. Tapi kenapa golongan ini celaka? Orang-orang munafik ini. Jawabannya satu, hatinya tertutup. Tidak bermanfaat nasihat. Al-Quran yang demikian sempurna petunjuknya tidak bisa masuk ke hati mereka. Bagaimanapun hati sudah tertutup dengan penyakit, tidak ada celah lagi. Perhatikan di dalam surat Muhammad SAW, Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik. Hati mereka yang terkunci sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak bisa merenungkan makna Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang telah terkunci? Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di sini kita ketahui kenapa para ulama mengatakan hati yang tertutup diliputi penyakit yang mungkin awalnya kecil, lama-kelamaan karena dibiarkan tidak diobati, itu adalah musibah terbesar yang Allah berikan kepada manusia di dunia. Musibah terbesar. Ya, ada pernyataan dari salah seorang ulama terdahulu, Imam Malik bin Dinar rahimahullah taala, yang mengatakan, "Ma duriba abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi." Tidaklah seorang hamba ditimpakan musibah, Allah timpakan musibah atau bencana di dunia ini yang lebih besar, ya, dibandingkan musibah yang berupa qasawatil qalbi, hati yang tertutup, hati yang diliputi dengan penyakit yang menutupinya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, setelah berdoa meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang maha kuasa membolak-balikan hati manusia, sebab utama untuk mengobati penyakit hati, bahkan membersihkan dari dasarnya, adalah dengan mengenalkan hati kita tentang keimanan, utamanya tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi lagi maha terpuji. Dengan sebab inilah seorang hamba akan benar-benar hatinya akan tunduk kepada Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia takut, semakin dia bertakwa, semakin dia cinta kepada Allah, dan semakin sempurna ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takut di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ay al-ulama'ul arifuna bihi, orang yang berilmu, orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha sempurna. Jemaah sekalian rahimakumullah, di kelanjutan pembahasan kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membawakan tentang, yakni menukilkan ayat-ayat Al-Quran
yang menjelaskan tentang sifat as-sam'u wal basaru. Sifat maha mendengar lagi maha melihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu saja sifat ini sifat yang mulia. Bahkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah juga yang terkandung sifat ini, itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. As-Sami' Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamitslihi syai'u wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang serupa dengan Allah, yang sama dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Karena ayat ini jelas menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat, tapi sifat-sifatnya maha sempurna, maha tinggi dan maha agung, sesuai dengan kemahatinggian dan maha agungannya. Makhluk juga memiliki sifat, tapi terbatas dan penuh dengan kekurangan sesuai dengan kekurangannya sebagai makhluk. Baik, sifat Allah ini Allah sebutkan, dua sifat Allah yang maha tinggi ini Allah sebutkan di beberapa ayat Al-Quran. Pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mujadilah ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'um basir. Sungguh Allah mendengarkan ucapan seorang perempuan yang mengadukan kepadamu wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang perlakuan suaminya. Dan dia mengadu kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Ya, ini perempuan ini yang bernama Khawlah radhiyallahu ta'ala anha datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan Aisyah ada di pojok rumah ikut mendengarkan. Tentu setelah perempuan ini minta izin, kemudian dia mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika mendengarkan ketika turun ayat ini di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari juga dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan dengan mu'allaq tanpa sanad, tapi disebutkan bersambung di riwayat yang lain dan sahih riwayat ini. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengomentari ketika turun ayat ini, tabaraka au qalat alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Inni la fi nahiyatil baiti wa inni la yakhfa alayya ba'du hadithiha. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Ya, yang pendengarannya yang sempurna bisa menjangkau semua suara makhluknya, hamba-hambanya. Sesungguhnya ketika peristiwa ini, perempuan yang mengadu ini saya ada di pojok rumah. Dia berbicara kepada Rasulullah SAW mengadukan, sebagian ucapannya saya tidak dengar dengan jelas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya, mendengarkan dengan jelas dan tidak ada yang samar baginya. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala pendengarannya maha sempurna, sebagaimana penglihatannya maha sempurna, tidak ada satupun yang luput dari kesempurnaan sifat-sifatnya. Ayat yang kedua yang dibawakan, firman Allah di surat Ali Imran ayat 181. Baik. Ali Imran ayat 181, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sungguh Allah mendengarkan ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir, miskin, dan kamilah orang-orang kaya. Yani mereka memang adalah orang-orang yang sangat durhaka, sangat lancang bahkan kepada Allah. Kita tahu kenapa orang-orang Yahudi memilih hari mereka, hari besar mereka, hari Sabtu. Karena mereka menyangka, dan tentu ini dusta yang sebesar-besarnya, mereka menyangka Allah subhanahu wa ta'ala itu beristirahat di hari Sabtu. Karena capek menciptakan langit-langit dan bumi, maka Allah beristirahat di hari Sabtu. Subhanallah, mereka benar-benar lancang dan kurang ajar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka berani memperlakukan seperti ini kepada Allah, apalagi kepada manusia. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Jadi yang jelas di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa dia memiliki sifat as-sam'u, maha mendengar. Ya, yang meskipun di sini tentu saja mendengar di sini juga bisa mengandung makna ancaman. Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan orang-orang yang mengucapkan ucapan atau pernyataan yang sangat buruk seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala tentu maha kuasa untuk memberikan balasan atas ucapan kotor mereka tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, surat Az-Zukhruf ayat ke-80. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Atau apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengarkan pembicaraan bisik-bisik mereka atau pembicaraan rahasia mereka? Bala, tidak demikian. Wa rusuluna, para malaikat utusan kami selalu mencatat apa yang mereka bicarakan. Ya. Baik, sudah waktu adzan ya. Kita kumandangkan adzan baru kita teruskan insyaallah setelah selesai salat Isya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ambil faedahnya
di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit dari pembahasan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitab Al-Aqidatul Wasithiyah ini tentang penetapan sifat as-sam'u wal basaru, maha mendengar dan maha melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya jelas merupakan sifat kesempurnaan, kemahatinggian. Ayat yang ketiga tadi, am yahsabuna anna la nas a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Atau apakah mereka menyangka kami tidak mendengar pembicaraan rahasia maupun bisik-bisikan mereka? Ya, tidak demikian. Bahkan para rasul-rasul kami mencatat apa yang mereka bicarakan tersebut. Yakni para malaikat alaihimussalatu wassalam. Ini juga menjelaskan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna pendengarannya sampai pembicaraan rahasia, bahkan termasuk najwa. Yakni najwa ini kalau orang mengadakan semacam rapat rahasia begitu, Allah Subhanahu wa taala maha mendengarkan. Ya, dan para malaikat mencatat. Kemudian yang keempat, firman Allah di surat Thaha ayat ke-46. Allah berfirman kepada dua nabinya yang mulia, Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Ini kebersamaan yang khusus yang mengandung makna penjagaan Allah, perlindungan Allah dan taufik darinya kepada dua nabinya yang mulia ini. Aku mendengar dan aku melihat. Kemudian di surat Al-Alaq ayat ke-12, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha melihat? Kemudian di surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 220, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dialah Allah yang maha melihatmu ketika kamu berdiri melaksanakan salat dan ketika kamu berbolak-balik bersama orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang terakhir di surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, beramallah kalian, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal perbuatan kalian sebagaimana Rasulnya melihat dan juga orang-orang yang beriman melihatnya. Ya, ayat-ayat ini, ya ada 7 ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala untuk menetapkan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat as-sam'u wal basar, maha mendengar lagi maha melihat. Dan sebagaimana kaidah yang sudah pernah kita jelaskan beberapa kali, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah adalah menetapkannya sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan menafikan 4 perkara, menjauhkan 4 perkara. Pertama apa? Bila tamthil. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena sifat Allah maha tinggi dan maha sempurna. Adapun sifat makhluk pasti penuh dengan kekurangan dan keterbatasan.
Contoh, makhluk tidak bisa mendengar dari yang jauh atau melihat, ya, makanya tidak diperbolehkan. Di dalam Islam itu menyeru kepada makhluk, misalnya berdoa meminta kepada makhluk yang gaib yang tidak ada di hadapan kita, karena makhluk tidak bisa mendengarkan. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput darinya. Jadi tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan makhluk punya pendengaran dan penglihatan tapi terbatas. Adapun penglihatan dan pendengaran Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat, adalah sempurna dan meliputi atau sampai bisa mencapai semua makhluknya. Tidak ada yang luput darinya. Yang kedua, wala takyif. Tidak boleh kita membagaimanakan, karena ini merupakan perantara kepada sikap menyerupakan. Kita yakin kaifiyah atau bentuk yang sebenarnya dari sifat Allah itu ada, tapi Allah yang Maha mengetahuinya. Allah tidak beritakan kepada kita, maka tidak perlu kita menanyakannya, dan para sahabat juga tidak pernah menanyakannya, maka tidak perlu kita membahas atau menanyakannya. Yang ketiga, wala ta'til. Tidak boleh kita menetapkan sifat, tidak boleh kita menolak, menafikan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, karena Allah lebih tahu sifat yang pantas bagi keagungan dan kebesarannya. Apalagi hanya semata-mata berdasarkan akal. Akal manusia tentu terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A antum a'lamu amillah?" Apakah kalian lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita harus menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kemudian yang terakhir, wala tahrif. Tidak boleh kita menyelewengkan kandungan maknanya. Kita harus menetapkan sesuai dengan makna yang ditetapkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan maknanya dalam bahasa Arab. Inilah kaidah ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat-sifat kemahatinggian, kemahasempurnaan dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk sifat as-sam'u, Maha mendengar Allah sendiri, ya, ini diterangkan oleh para ulama, ada as-sam'u yang bermakna idrakus saut atau idrakul masmu'at, bisa mencapai semua suara atau mendengarkan semua suara dari makhluknya. Ada juga as-sam'u yang bermakna al-istijabah, mengabulkan, seperti sami Allahu liman hamidah, Allah mendengarkan, yakni mengabulkan doa orang yang memujinya. Kedua-duanya ini makna yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya ini disebutkan di dalam dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga pendengaran Allah Subhanahu wa taala, sifat Maha mendengar Allah ya, bisa mengandung penjelasan Allah meliputi semua makhluknya, mendengarkan semua suara mereka. Bisa juga terkandung di dalamnya makna at-ta'yid, Allah membantu atau menolong, menjaga hamba-hambanya. Contoh tadi seperti kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, juga bisa mengandung makna at-tahdid, yakni ancaman. Ya, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi, dia mendengarkan orang-orang Yahudi yang menyebutkan innallaha fakiru wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu fakir dan kamilah orang-orang yang kaya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka dengan sifat ini. Kemudian untuk sifat Maha melihatnya Allah, ya,
Ini juga terkandung makna seperti yang diungkapkan dalam sebagian ayat-ayat Al-Quran, ar-ru'yah. Allah melihat. Bisa mengandung makna ru'yatul mubsarat, melihat segala sesuatu yang ada pada makhluknya. Tidak ada satupun yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari penglihatannya yang maha sempurna. Kemudian juga ada yang bermakna al-ilmu. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dan tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah faedah apa yang kita bisa dapatkan dengan mengimani sifat-sifat kesempurnaan Allah ini, maha mendengar lagi maha melihat. Kesimpulannya, memahami dengan benar dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi ini akan menumbuhkan rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah. Akan menumbuhkan sifat muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah, dan ini termasuk tingkatan iman yang sangat tinggi. Kalau kita meyakini Allah selalu mendengarkan ucapan kita, maka tentu kita akan selalu mengucapkan yang baik, selalu berdoa, selalu membaca Al-Quran dengan suara yang tidak terlalu dikeraskan, tidak juga dipelankan, kecuali kalau ada hajat. Kita selalu berzikir kepada Allah. Ya, demikian pula menjadikan kita menjauhkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak benar. Sebagaimana ketika kita mengimani penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, kita akan selalu berusaha mengamalkan amal ketaatan kepada Allah, baik dalam keadaan di hadapan orang lain maupun sendirian. Karena kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat perbuatan kita. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat semuanya, sehingga kita menjauhi perbuatan-perbuatan buruk agar Allah tidak melihat kita dalam keadaan kita durhaka kepadanya, sebagaimana kita selalu berusaha melakukan perbuatan baik agar kita selalu dilihat dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Dan di sini ada nasihat dari sebagian dari para ulama ketika menasihati seorang yang melakukan perbuatan maksiat ketika dia sendirian, padahal ketika sendirian pasti Allah melihatnya. Ulama ini menasihati orang tersebut dengan mengatakan, ittaqillaha an yakuna ahwanan nadhirina ilaik. Bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu menjadikan Allah sebagai pihak yang paling kamu remehkan pandangannya kepadamu. Yakni orang yang berbuat baik ketika di hadapan manusia, kemudian dia berani berbuat durhaka ketika sendirian, padahal dia tahu Allah maha melihatnya. Kan seolah-olah dia lebih menghargai manusia, lebih takut dengan pandangan manusia. Waktu dia sendiri Allah memandangnya dan maha melihatnya, dia tidak merasa takut. Jadi seolah-olah dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling diremehkan dan tidak dianggap. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah cukup merupakan kedurhakaan yang sangat besar dari seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang jelas, ini akan menumbuhkan sifat yang termasuk sifat-sifat kemuliaan dalam iman yang utama, yaitu perasaan takut, al-khauf, dan pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta akan menumbuhkan sifat muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala dari diri seorang hamba. Makanya semakin kita mendalami makna dari sifat-sifat kesempurnaan Allah seperti ini, tentu akan semakin menguatkan keimanan kita, semakin menambah ketakwaan kita, dan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Ya, inilah penjelasan dari pembahasan kitab, lanjutan pembahasan kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dalam pembahasan penetapan sifat Allah subhanahu wa ta'ala as-sam'u wal basaru, yang maha mendengar lagi maha melihat. Tentu kita jelaskan dengan ringkas karena
keterbatasan waktu. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita cukupkan sampai di sini dan kita dengarkan mungkin satu atau dua pertanyaan sebelum kita tutup kajian kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, yang laki-laki bisa bertanya langsung ya kalau mau. Kalau ada yang ditanyakan. Saya mau bertanya, Allah Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ibu saya selalu berdoa dan beribadah tapi sampai meninggal ibu saya belum merasakan kebahagiaan di dunia. Sampai om saya bilang, apa ini? Kasihan ya ibu kamu belum bahagia. Itu terngiang-ngiang di kepala saya. Kenapa ya Ustadz Allah panggil ibu saya sebelum saya bahagiakan? Bagaimana cara taubat kita diterima agar saya bisa jadi anak yang soleh atau soleha? Karena kan doa anak soleh dikabulkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Iya. Sekarang yang mengatakan bahwa ibu antum yang bertanya ini atau anti yang bertanya ini tidak bahagia siapa? Siapa yang bisa memastikan itu? Kan kebahagiaan bukan diukur dengan apa yang terlihat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya pas-pasan, beliau adalah orang yang paling bahagia. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal gina an kathratil aradi wa innamal gina ginan nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan di dalam jiwa, rasa cukup di dalam jiwa. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim juga bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang masuk Islam kemudian diberikan rezeki yang cukup, tidak lebih, rezeki yang pas, dan Allah jadikan dia qanaah, lapang menerima pemberian yang Allah berikan untuknya. Jadi kalau diukur nanti dengan pernyataan tadi, ibunya tidak bahagia karena belum memiliki ini, belum bisa punya kemewahan dan seterusnya, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau dan memberikan balasan yang sempurna di sisinya, sehingga dia menjadi orang-orang yang benar-benar berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana cara bertaubat? Taubat kita diterima. Taubat itu kan ada syarat-syaratnya. Taubat yang nasuh itu kita lakukan dengan ikhlas. Kemudian ada an-nadam, penyesalan yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa kita. Ada al-azam ala adamil audah, tekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian al-iqla, membersihkan diri, termasuk menjauhi sebab-sebabnya. Kalau itu berupa kedoliman sama orang lain, minta maaf. Kalau itu merupakan hak, kita kembalikan hak tersebut. Kemudian yang terakhir, taubat itu dilakukan sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongannya atau tenggorokannya. Nah, jadi itu syarat-syaratnya. Kita bersungguh-sungguh dan kita ulang-ulangi taubat kita. Kita beristighfar selalu, apalagi di waktu-waktu dikabulkannya doa sepertiga malam yang terakhir. Dengan sebab ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala menerima ya taubat kita, kemudian juga doa-doa kita untuk orang tua kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ada yang lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fikum pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari yang mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah di Jalan Orionunggu, Lorong Mahkota, Kambu, Kota Kendari. Alhamdulillah, baru saja kita mengikuti kajian langsung dari Masjid Nurul Iman di Blok M Square dalam kajian Safari Dakwah bersama Ustadz Abdullah bin Taslim LCMA Hafizallahu Ta'ala dengan tema yang bermanfaat, menetapkan sifat maha mendengar dan maha melihat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang telah kita dengarkan di malam hari ini. Tentunya dapat kita ambil ibrah dan faidah di dalam kajian beliau guna untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami menyapa pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita ya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan tentunya, agar tetap terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM. Insyaallah Ta'ala kaji untuk off on air Radio Roja Kendari sampai di pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah. Kami hadirkan beberapa murotal pilihan serta kajian-kajian Islam ilmiah yang akan menemani pendengar di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ilaikum. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah murka dengan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Setiap pinjaman yang ada kelebihannya. Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top-up jadi 350. Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Perang sama Allah. Perang melawan Allah dan Rasul. Juga ditarik fakta oleh debt collector garis pihak leasing. Fa'in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu, yang ngasih makan riba, pinjam uang, wa katibahu, yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba. wa syahidai, hilang. wa qala hum sawa'un, Sama dosanya. Untuk Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 1 dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina. Lalu kita merasa remeh dan kita melakukan riba, padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم
مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن